Halo semuanya, pernah nggak kepikiran kenapa kipas angin itu bisa muter, motor bisa jalan, atau kamu bisa rebahan dengan damai sambil cariin HP? Jawabannya karena ada energi. Tapi energi itu asalnya dari mana sih? Itu yang mau kita bahas di video ini. Tapi putar dulu intronya. If you slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, taburkan necesary, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli necesary, tak ada yang menandingi pada renyahnya dan kelezatannya. Belum kita ngomongin sumber energi, kita harus kenalan dulu sama namanya energi. Energi itu ibarat password buat semua aktivitas. Kalau nggak punya energi ya semuanya akses denied. Secara fisika energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dalam arti fisik. Seperti dorong meja, lari 100 meter, sampai mikirin rumus fisika sambil ngantuk. Nah, sekarang baru kita masuk ke asal-usulnya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Jadi bukan cuma makanan, tapi juga alam semesta ikut menyumbang. Kemudian ada jenis-jenis sumber energi. Yang pertama itu ada sumber energi terbarukan. Artinya energi yang bisa diperbarui secara terus-menerus oleh alam. Ibarat baterai yang di recharge tanpa colokan. Contohnya ada matahari, energi cahaya yang diserap panel surya jadi listrik. Gratis tapi jangan ditatap langsung, nanti mata jadi shutdown. Kemudian ada angin, gerakan udara yang bisa muter turbin. Kalau kamu suka kencang ini cocok, kayak kipas alam versi besar. Kemudian ada air atau hidro, air deras yang muter turbin di PLTA, kayak arus listrik tapi basah. Dan ada biomasa, sisa tanaman, kotoran hewan, jangan jijik, ini bisa jadi bahan bakar. Kemudian panas bumi atau geothermal, panas dari dalam bumi, kayak bumi lagi demam tapi dimanfaatin buat bikin listrik. Kelebihan dari sumber energi terbarukan adalah ramah lingkungan, gak habis-habis. Dan ada kekurangannya, kadang cuaca ikut campur. Panel surya pas mendung, outputnya juga ikutan galau. Kemudian kita masuk ke sumber energi tak terbarukan. Artinya energi yang jumlahnya terbatas, ibarat snack favorit. Kalau udah habis ya tinggal bungkusnya. Contohnya ada minyak bumi, bahan utama BBM, dan plastik. Kalau ini habis, dunia bisa mogok kerja. Dan ada batu bara, hitam kotor tapi dulu jadi pahlawan listrik. Dan kemudian ada gas alam, biasa buat kompor sampai PLTG, bukan gas ghosting. Ini beneran bisa nyala. Dan ada nuklir, pakai reaksi inti atom, energinya besar tapi harus dijaga kayak eksperimen fisika yang gampang meledak. Kelebihan dari sumber energi tidak terbarukan adalah energinya gede banget dan kekurangannya bisa jadi polusi, susah diperbarui, dan butuh waktu jutaan tahun buat diproduksi ulang. Keburu kiamat. Dan selanjutnya ada transformasi energi. Ingat ya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Ini bukan sulap, tapi hukum kekekalan energi. Contoh dari transformasi energi. Contohnya itu panel surya, dari cahaya matahari bisa menjadi listrik. Dan kemudian ada kompor gas. Energi kimia itu bisa menjadi panas. Makan mie instan, energi kimia bisa menjadi tenaga buat ngerjain PR atau malah ngantuk. Nah, jadi kesimpulannya, energi itu penting banget, kayak hukum Newton buat anak fisika, tapi sumber energinya juga harus kita jaga. Gunakan energi dengan bijak, pilih yang ramah lingkungan, dan jadilah pahlawan. Bukan cuma di fisika, tapi juga buat masa depan bumi.